dua orang itu bisa saja nonton film horor sama-sama. Tetapi yang satu cekikian, yang satu ketakutan. Gimana Pester ngatasi ketakutan karena pandemi ini? Udah di bulan Agustus ya Cuy ya. Terakhir lagi. Terus di usia pandemi berapa tahun ya? Kayaknya abis 1,5 ini 2 tahunan. Hampir 2 tahun ya. Dirayain nggak? Kalau udah hilang aja ya dirayainnya ya. Tapi mungkin masih di antara kita banyak sekali yang belum merdeka dari yang namanya ketakutan. Jonathan sudah, karena sudah ke mall. Iya. Udah kedua mall ya. Nah, kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang sudah terdengar nih. Ini nih kita pengen ajak ngobrol. Yang sebelumnya kita sudah ngobrol topik serupa tapi beda ya. Beda tapi sama gitu ya, mirip-mirip lah ya. Tapi kita pengen jelasin lagi untuk menutup bulan Agustus dengan sebuah topik supaya kita merdeka dari yang namanya ketakutan. Bagaimana siapa, Jo? Caranya merdeka dari tekanan ketakutan? Kita berbicara bersama seorang penulis, pengkhotbah juga. Wow. Ada Pastor Xavier Quentin Pranata. Shalom Pastor Xavier, halo. Halo Pastor. Halo, shalom, Bro Nathan. Wah. Terima kasih ada Nathan dan Jonathan di sini Pastor. Ya. Makasih buat waktunya untuk join di Bahtera IDFM. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Baik. Puji Tuhan. Hanya masih lelah. Aktivitasnya sangat padat Pastor Xavier tuh ya. Minggu lalu ya. Minggu lalu pas Pastor Xavier tuh saya tanya tadi. Iya. Sudah swabnya gimana hasilnya? Oh ternyata udah 2 kali swabnya. Iya. Dan udah terbang sekali. Buat terbang berangkat dan buat balik ke Surabaya. Luar biasa. Mantap. Sebenarnya nggak ini ya. Soalnya kan kalau Garuda itu nuntutnya kita harus swab sebelumnya. Setelah kita terbang kan berlaku 1 hari swab lagi. Jadi dari Jakarta saya balik. Dan tadi pagi saya bukan bimbing ya, uji tesis untuk mahasiswa pasca sarjana. Luar biasa. Jadi langsung Zoom-nya tidak saya matiin, hanya pindah ruangan aja. Dengan kategori. Aduh, mahal nih bayar Pak Xavier. Udah sebutin glory. Terima kasih Pastor. Hari ini kita bicara tentang merdeka dari tekanan ketakutan. Yang sering Nathan dengerin, kalau yang Nathan sering ketemu ya, banyak orang nggak takut apa buka usaha di tengah pandemi. Nah iya. Kalau Jonathan yang paling sering takutan tentang apa? Nggak takut kalau nunda anak. Nanti kelamaan lu, nanti nggak dikasih lu. Iya. Maka dari itu Pastor kita bahas hari ini. Saya penasaran banget Pastor. Rasa takut itu datang dari si jahat atau natur manusia memang diberi Tuhan ada bisa rasa dua-duanya sih. Oh keduanya? Bisa dua-duanya. Tapi seperti ini contoh yang jelas ya. Oke. Apakah ini Jonathan ini dua-duanya takut hantu nggak? Selama ini nggak pernah ketemu sih Pak Xavier, jadi saya nggak takut. Saya sih takut. Nah, berarti misalnya ya, sama objeknya sama, betul ya, tapi responnya beda kan? Iya. Jadi 2 orang itu bisa saja nonton film horor sama-sama, tetapi yang satu cekikian, yang satu ketakutan. Jadi artinya bisa dari 2 sumber kan? Jadi dari objek yang kita takuti dan dari respon kita terhadap objek tersebut. Jadi bisa dua-duanya. Kalau boleh tahu nih Pastor, cara bedainnya gimana? Ini takut dari si jahat, ini benar-benar yang menekan saya, atau memang ini yang Tuhan kasih supaya kita waspada? Bedanya di mana Pastor? Iya, sebetulnya begini, aksi selalu sama. Aksi itu selalu sama. Tapi reaksi dan respon kita itu yang berbeda. Baik. Betul kan? Antara Jonathan dan Nathan tadi berbeda kan? Yang satu takut, yang satu enggak. Nah, jadi artinya dua-duanya mengalami terekspos, terpapar oleh hal yang sama. Tetapi tergantung kita, daya tahan tubuh kita, maupun pelajaran yang kita terima selama ini. Jadi kalau ada orang tua yang setiap anak-anaknya masih kecil ditakut-takuti, maka ketika dia besar, maka respon rasa takutnya lebih cepat. Jadi lebih cepat tersulut, seperti sumbunya lebih pendek. Tetapi kalau yang sudah dibekali lebih lengkap, rasa takutnya berkurang. Bahkan teman saya yang di Australia, itu dia sama sekali tidak pernah mengalami ketakutan ketika nonton film horor, film trailer apapun, dia tidak pernah takut, karena dia belajar sinematografi. Dia tahu bahwa ini hanya rekaan. Dan dia memberi tip yang menarik, katanya begini, film horor sengeri apapun, coba kalau suaranya di-mute,
maka kita nggak akan takut, bahkan malah bisa tertawa. Oh, oke. Saya tetap tidak bisa. Saya pernah dengar tuh Pak Safir tuh. Nanti tidak takut. Gitu ya. 1, 2, televisinya itu agak jauh, sehingga objek yang kita lihat itu bukan hanya gambar itu saja. Iya. Jadi frame-nya itu juga menentukan. Kalau mata kita fokus kepada frame, kiri kanannya nggak kelihatan, itu juga bertambah takut. Tetapi kalau frame-nya itu kecil, kita kan lihat ada kiri kanannya, dan kita tahu, oh ini gambar, oh ini film. Kita jadi bisa paham ya. Oke. Yang ngeri kalau misalnya emang hantunya itu keluarnya di TV gitu ya, tapi ternyata tangannya ada di sampingnya, di samping TV-nya. Kita nonton horor, tiba-tiba dijauhin dari samping. Gitu. Kalau itu horor ternyata istri kita, Pak makan Pak. Gantian Pak, sinetron Pak. Ya ampun, ternyata begitu Sobat Rida. Poin yang kita mau ambil hari ini adalah, yang bisa saya terima adalah, kalau kita punya wawasan nih ya, punya pengetahuan, dan kita punya pengalaman, rasa takut itu bisa ditekan. Gitu kan? Kalau tadi kan seperti temannya Pak Safir kan memang ahli sinematografi, jadi tahu begitu jadi ya. Tahu ya alurnya betul. Tapi yang sering juga muncul nih Pak Safir, ada yang bilang, saya nggak takut sih pandemi, saya nggak takut. Saya cuma waspada. Banyak orang yang nggak mau mengakui ketakutannya, Pastor. Nah, itu gimana? Ya, saya setuju dengan kata waspada itu. Ya. Kalau waspada itu berarti kan dia sudah mengantisipasi bahwa ini berbahaya, ini real. Ya. Tetapi kalau dia berkata tidak takut, bisa juga seperti yang dikatakan Nathan, tidak takut dalam arti real, karena dia merasa tubuhnya sehat, kuat, asupan gizinya bagus, istirahat cukup, olahraga gila-gilaan, dia berarti tidak takut. Tapi apakah ancamannya itu nggak nyata? Real. Buktinya adalah Deddy Corbuzier. Dia mengakui kan, ketika dia terpapar COVID, ternyata dia betul-betul terpapar akhirnya. Dan dia terhira-hiran kok saya bisa terpapar. Iya juga ya. Jadi itu yang saya sih ngerasain sendiri loh, Pastor ya. Kalau Deddy Corbuzier aja bisa kena gitu ya. Waduh, gimana sebagai dia kan badannya bagus gitu kan ya. Iya, betul. Sehat, bahkan gitu. Sebelumnya kan bikin konten tentang yang penting olahraga, yang penting ini. Tapi akhirnya kena, dan itu bisa bikin kita makin takut, Pastor. Atau mungkin ketakutan bukan karena pandeminya deh, mungkin karena efeknya, yaitu takut nanti bikin usahanya nggak laku, takut ntar modal yang dikeluarkan nggak balik. Nah, gimana, Pastor, ngatasi ketakutan karena pandemi ini? Caranya gimana, Pastor? Ya, 1, kita harus percaya bahwa kita semua mengalami hal yang sama, betul ya? Betul. Nah, itu juga membuat rasa takut kita berkurang. Misalnya saja kita berada di bus, dan bus itu hampir mengalami kecelakaan. Kalau kita di bus itu jumlahnya banyak, dan mayoritas mereka berkata, ayo kita serahkan diri kita kepada Tuhan, kita merasa lebih tenang. Dibandingkan kalau satu bis itu mayoritas mereka panik, teriak-teriak, kita justru akan ketakutan sekali, bukan? Iya, betul. Itu sebabnya ketika misalnya kita mau disuntik anak-anak kecil itu, kalau saya milih yang pertama kali supaya rasa takutnya hilang, mengapa? Karena setelah itu selesai. Tapi melihat orang yang dokter gigi aja antri, melihat pasien lain teriak-teriak, dia bisa pulang sebelum ditindaklanjuti, bahkan sebelum diadakan pemeriksaan. Betul. Seperti itu. Oke. Ini penting nih ya. Penting ya. Yang bisa saya tangkap tuh punya komunitas yang benar gitu loh, Tan. Dan kita ini kalau memang sudah dengar support group. Iya, support group itu ya. Jonathan keren. Support group itu penting. Seperti itu ya. Jadi bagaimana komunitas kita yang kita miliki hari-hari ini, apakah mendukung kita untuk survive di zaman-zaman atau di masa-masa seperti ini? Betul. Dan ingat juga, Anda itu nggak sendirian. Ya, betul. Semua itu sama-sama. Benar. Dan keberanian kita lah yang menentukan hasil akhirnya gimana ya. Kalau kita takut-takut terus ya, itu yang berbahaya. Ya. Betul. Kesimpulan karena Alkitab jelas juga silakan. Dikatakan begini ya, kan ada orang yang sebetulnya malas untuk bekerja keluar dengan alasan yang tidak masuk akal. Nanti ada singa di luar, betul ya? Iya, betul. Benar. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak akan bisa berusaha, tidak akan bisa ngantor, tidak akan bisa berbisnis. Iya. Betul. Jadi memang tergantung kita lagi deh ya. Gitu ya. Ketakutan itu bisa jadi sikap waspada yang
supaya kita bisa jaga diri, tapi ketakutan yang nggak bisa terkontrol itu bisa jadi cara si jahat untuk bikin kita nggak bisa maju gitu ya. Ya itu tadi yang tadi kita bahas di awal tuh, sebuah trader roh ketakutan tuh waktu siaran radio kita. Benar. Merdeka dari tekanan ketakutan, Pastor Safir mungkin bisa kasih kesimpulan untuk setiap pendengar yang hari-hari ini takut keluar rumah, takut bikin usaha, takut kehilangan orang tuanya mungkin. Oh iya, takut karena mungkin ntar kalau malah takut ya nggak masuk akal gitu ya. Iya. Ntar kalau saya keluar, saya kena obat mahal, uang habis. Ada lagi Pak. Apa lagi? Saya nih takut nikah nih sekarang nih. Nanti nggak ada yang datang, makanannya nggak habis. Kalau saya malah tidak takut nikah karena lebih murah. Silakan Pastor untuk kesimpulannya. Iya. Sebetulnya begini, supaya bisa mempertebal rasa keberanian kita dan mengurangi rasa takut adalah pertama ketika kita belajar bahwa apa yang dikatakan pemerintah, ID, WHO itu real. Ya. Yang kedua, kita ikut semua yang dianjurkan. Misalnya sudah harus vaksin 2 kali. Bahkan untuk nakes, mereka bukan hanya vaksin 2 kali, tapi sudah ditambahi booster. Dan boosternya pun adalah vaksin dengan merek yang berbeda. Nah, setelah itu dia menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, itu pasti akan lebih mengurangi rasa takut. Karena waktu di awal-awal pandemi pun, saya sempat ngobrol dengan seorang dokter gigi yang masih sangat muda. Dia malah berkata begini, kalau saya takut, saya nggak bisa praktek. Tapi ketika saya melakukan semua, saya pakai APD lengkap, bahkan dia tawari saya, kalau Pak Safir mau datang ke klinik saya periksa kok. Padahal dokter gigi itu untuk terpapar kan lebih ya, karena pasien harus mulut dan segalanya itu. Tapi karena dia merasa sudah menjaga kesehatan dengan baik, dia sudah merasa juga divaksin 2 kali, dia berani. Dan fakta di lapangan memang membuktikan bahwa kalaupun kita sudah divaksin kan bisa kena juga ya. Bahkan yang sudah kena bisa kena juga. Tetapi secara mayoritas pasti lebih kuat karena bisa sembuhnya lebih cepat misalnya. Bukan berarti menafikan kemungkinan yang parah tetap ada. Perkecualian itu selalu ada. Seperti tadi jadi dikatakan mengapa dia kuat, asupan energinya bagus, olahraganya kuat, istirahatnya cukup. Ternyata dia mengaku kan, karena dia harus mengantar seseorang, mengantar keluarganya yang terkena COVID. Karena waktu sekian lama itulah yang membuat akhirnya virus itu mungkin menumpuk. Mungkin seperti itu. Baik, seperti itu. Poinnya kalau yang saya tangkap adalah persiapan, Jo. Kalau memang kita sudah siap, matang, apalagi dengan persiapan ekstra yang memang pemerintah dan instansi-instansi terkait juga anjurkan kita sudah lakukan, ya buat apa takut? Gitu kan ya. Poin pentingnya ya, do the best from our side ya. Jadi dari sisi kita ya lakukan yang terbaik. Kena nggak kena, sembuh nggak sembuh. Sehat nggak sehat, pokoknya terserah Tuhan kalau itu ya. Yang penting kita udah prepare gitu ya. Betul. Luar biasa. Narasumber kami Sobat Roida, Bapak Pendeta Safir, bisa Anda dapatkan di Instagram. Betul, bisa Anda boleh kenalan. Silakan. Banyak videonya kan. Kontennya bagus-bagus, serius. Saya seneng banget gitu ya. Kapan nih kita diajak video nih Pak? Sudah. Itu bulan depan. Ya, oke. Anda bisa follow ya Pak Safir di @Xavier_QP. Tulisannya XAVIER_Q dan P. Iya. Di situ. Bukan cuma video-video yang nambah wawasan kita, ada video-video lucu juga kadang-kadang. Iya. Di story-nya juga kadang-kadang bikin kita refreshing gitu ya. Betul, biar nggak takutan. Iya benar. Pak Safir, kita ucapin terima kasih banget kalau hari ini kita bisa ngobrol banyak hal dan semoga ini bisa jadi bekal buat kita. Nggak boleh takut. Kalau sudah persiapan, kalau udah punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman, nggak boleh takut. Betul. Gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.